فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terkait hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka ketika mereka menunaikan hak tersebut. Dan masih tersisa beberapa riwayat terkait hadis ini, ikhwan, kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala Haddathana Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi thiqatun hafidh wa ibn Bashar Muhammad ibn Bashar yang dikenal dengan laqab Bundar. Thiqatun hafidh. Qala Ibnu al-Muthanna haddatsana Muhammad bin Ja'far. Dan Ibnu al-Muthanna mengatakan haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Ini yang ma'ruf dengan Gundar. Daripada riwayat ini ada 2 laqab, ikhwan, yang perlu kita bedakan. Yang laqab ini ma'ruf di kalangan muhadditsin. Yang pertama Bundar dengan ba. Bundar. Bundar itu laqabnya siapa? Raihan. Muhammad ibnu Bashar. Kalau Gundar pakai ghain, Gundar, maka ini laqabnya siapa? Muhammad Hindi. Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ja'far. Taib. Sama-sama namanya Muhammad. Sama-sama dilaqabi dengan bunyi yang hampir sama, Bundar dan Gundar. Taib. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Hasin. Syu'bah ma'ruf Amirul Mu'minin fil hadis. Sedangkan Abu Hasin namanya Uthman ibn Asim ibn Hasin al-Asadi, thiqatun sunni. Wal Ash'ath ibn Sulaim al-Kufi, seorang thiqah. Annahuma sami al-Aswad ibn Hilal yuhaddithu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang keduanya mendengar dari seorang tabi'i yaitu Aswad ibn Hilal al-Muharibi. Mukhadram, seorang thiqah. Di mana beliau mendapati masa jahiliyah
dan masuk Islam tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ay yu'badallahu wa la yusyraku bihi syai'. Kemudian Nabi katakan, hak Allah itu adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Di sini didatangkan dalam bentuk mughayyarus shighah, ay yu'badallah wa la yusyraka bihi syai'. Qala atadri ma haqquhum 'alaihi idza fa'alu dzalik? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum. Tahukah engkau apa hak para hamba tersebut atas Allah apabila mereka menunaikan hal itu? Maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, alla yu'adzibahum, bahwasanya Allah tidak akan mengazab mereka. Taib. Dan pada kalimat alla yu'adzibahum ini, ikhwan, antara faedah yang belum kita ambil pada pertemuan yang lalu, di sini zahirnya secara mutlak bahwasanya Allah tidak akan mengazab mereka-mereka yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi di sana kita dapati juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin. Nah, dan juga dalil yang mutawatir tentang masuknya orang-orang dari kalangan ahli tauhid ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosanya, kemudian mereka dikeluarkan darinya dengan syafaat. Karena hadis syafaat hadis mutawatir, dan Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nah, mereka masih ahli tauhid karena tanpa tauhid tidak akan mungkin bisa keluar dari neraka. Nah, bagaimana kita mensinkronkan hadis ini? Nah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya hak para hamba adalah Allah tidak akan mengazab mereka. Baik. Di antara jawaban yang didatangkan oleh para imam, ikhwan, apa yang diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, di mana beliau mengatakan, inna hadhihi rukhsatu kanat qabla nuzulil faraidi wal hudud. Kata Imam Az-Zuhri bahwasanya rukhsah ini, keringanan ini, mereka tidak akan diazab sama sekali selama memenuhi tauhid. Itu sebelum turunnya kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum had. Taib. Cuman jawaban ini dianggap kurang tepat dikarenakan apa? Dikarenakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mendengar hadis ini di akhir-akhir, yaitu setelah turunnya banyak kewajiban-kewajiban. Demikian pula para imam mengatakan bahwasanya khabar itu tidak dimansukh, karena nasikh dan mansukh itu masuknya di dalam apa? Di dalam ahkam. Sedangkan hadis ini berisi tentang apa? Khabar. Baik.
Dan di antara jawaban yang paling bagus ya kawan, bahwasanya kondisi ini dibawa pada alla yu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab secara mutlak, dalam artian tidak akan mengadab sama sekali bagi mereka-mereka yang memang betul-betul menunaikan hak Allah secara sempurna, di mana mereka betul-betul beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mutaba'ah serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena orang-orang yang ibadahnya seperti ini, ibadah yang sempurna, tidak akan tergambar pada mereka terus-menerus berada di atas dosa besar dan kemaksiatan. Kenapa? Karena penuhnya hati mereka dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ketauhidannya sempurna seperti itu, tidak akan mungkin mereka tatkala suatu saat terjatuh di dalam dosa besar tidak bertobat pada Allah. Sehingga dibawa pada kondisi ini jelas orang-orang tersebut Allah tidak akan mengadabnya. Kemudian dibawa kepada makna alla yu'adzibahum adzaban abadiyan, Allah tidak akan mengadab mereka secara abadi di neraka selama mereka ada tauhid. Ini bagi apa? Bagi orang yang memiliki tauhid, menunaikan hak Allah tapi tidak sempurna, dalam artian mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, tapi terjatuh dalam dosa-dosa besar dan mati dalam keadaan belum bertobat. Ada kurang dari sisi apa? Dari sisi penunaian hak. Kenapa? Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pantas untuk mendapatkan hukuman di neraka jika Allah menghendaki. Cuman alla yu'adzibahum adzaban abadiyan. Allah tidak akan mengadab mereka dengan azab yang abadi. Nah, jawaban inilah ikhwan yang dengannya terkumpul hadis-hadis secara keseluruhan. Jadi dibawa kepada alla yu'adzibahum secara apa? Secara mutlak itu bagi ahlu tauhid al-khullas, yaitu ahli tauhid yang betul-betul apa? Betul-betul murni, betul-betul sempurna. Dan dibawa kepada alla yu'adzibahum adzaban abadiyan, tidak akan diazab dengan azab yang abadi. Bagi ahli tauhid yang tercampur dengan dosa-dosa besar ketika di dunia. Kita masuk pada riwayat berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsana al-Qasim bin Zakaria qala hadatsana Husain an Zaidah an Abi Hasin an al-Aswad ibn Hilal qala sami'tu Mu'adhan yaqul da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajabtuh. Di sini diungkapkan dengan apa? Ungkapan lebih singkat. Rasulullah memanggilku, kemudian aku menjawab panggilan beliau. Dan telah kita lewati perinciannya di riwayat yang pertama, di mana Nabi mengulang-ulang panggilannya, ya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz pun jawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Faqala hal tadri ma haqqullahi 'alan nas? Nahwa hadithihim. Semisal dengan hadis sebelumnya. Baik. Baik. Ini riwayat hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Mu'adz sendiri. Dan nanti akan disebutkan lagi ikhwan fillah oleh Imam Muslim rahimahullahu taala.
dari jalur Anas bin Malik yang mengisahkan tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis tersebut ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kabar gembira tersebut boleh disampaikan kepada para sahabat yang lain? Beliau berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru. Wahai Rasulullah, apakah aku kabarkan berita ini kepada manusia sehingga mereka bergembira? Qala idzan yattakilu, jika demikian mereka akan bersandar, yaitu menyandarkan pada apa? Pada keutamaan tauhid belaka, dan khawatir meremehkan dalam beribadah dan meremehkan dalam masalah menerjang larangan. Kemudian di akhir hadis, fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Kemudian Mu'adz menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya karena takut dosa. Ya, karena takut dosa menyembunyikan ilmu tersebut tidak tersampaikan kepada umat. Dari sini kita ketahui ya kawan, faedah penting berkaitan dengan masalah penyampaian ilmu. Yang pertama yaitu diperbolehkan mengkhususkan suatu ilmu kepada seseorang ketika memang orang tersebut pantas. Dan di sini Nabi khususkan Mu'adz karena Nabi tahu Mu'adz paham bahwasanya keutamaan tauhid ini akan tercapai dan sempurna didapatkan ketika memang seorang betul-betul menunaikan ibadah dan menjauhi larangan-larangan. Juga dari hadis ini kita ketahui bolehnya mengakhirkan untuk menyampaikan suatu ilmu sampai yang mau diajari itu siap. Nah, kita lewati dulu kaidah jawazu ta'khiril bayan ila waqtil hajah. Bolehnya mengakhirkan penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Dan ketika telah tiba waktu dibutuhkannya penjelasan, tidak boleh diakhir-akhirkan lagi. Juga di sini menunjukkan hati-hatinya para sahabat dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dari menyembunyikan ilmu. Karena menyembunyikan ilmu ikhwan juga bukan perkara yang ringan. Ahlul kitab Allah Subhanahu wa taala laknat dan murkai di antara sebabnya karena mereka menyembunyikan ilmu. Nah, hadil ayah pada surat Al-Baqarah, indak ya Hudzaifah. Nah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat mereka ini. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapa saja yang bisa melaknat. Kemudian di ayat yang lain, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Nah, selain menyembunyikan ilmu, mereka juga apa? Menjualnya dengan harga yang sangat murah demi mendapatkan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga hakikatnya mereka tidak makan kecuali api neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka di sini juga amanah di pundak setiap orang-orang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan ilmunya. Dan jangan sampai menyembunyikan ilmu sebagaimana ahlul kitab dulu menyembunyikan ilmu. Juga dari hadis ini, pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, terdapat faedah ikhwan bahwasanya tingkatan manusia itu berbeda-beda dari sisi pemahaman. Oleh karena itulah hendaknya seorang pandai-pandai memilah dan memilih ketika menyampaikan kepada manusia. Hadithun nas bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mampu untuk mereka pahami, apa yang telah mereka ketahui, bisa paham, bisa nyambung, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dan itu penting bagi para talabatul ilm untuk bisa menempatkan hal tersebut. Nah, ini sekilas tentang hadis Mu'adz yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahirabbil alamin.